Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, jika ada seorang perempuan yang belum menikah dan ketika meninggal dunia, harta warisannya jatuh ke siapa ya? Apakah jatuh ke ibu dan kakaknya yang masih hidup? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana ya Sat ya? Jadi ceritanya ini meninggal seorang perempuan, dia belum menikah, hanya ada keluarga yang tersisa, ibu dan kakak. Nah, berarti warisannya jatuh ke siapa ya Sat? Ya, dalam Islam waris merupakan hak. Ketika seseorang meninggal dunia, maka apa yang ada pada diri almarhum atau almarhumah, limpahannya kepada ahli warisnya. Itu haknya. Maka soal waris ini bukan soal enak tidak enak, tapi soal hak. Maka Quran sudah sangat jelas dan tegas, Allah memberikan arahan. Ketika seorang bapak meninggal dunia, ahli warisnya adalah A, B, C, D. Dan itu hak mereka. Maka siapa yang mengambil atau menzolimi salah satu hak mereka, ini luar biasa azabnya. Karena waris merupakan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke penanya kita tadi, seorang wanita karir yang apa saja dia punya, misalnya seorang wanita karir muslimah, karena karirnya bagus, apa saja dia punya, tetapi qadarullah, ajalnya datang. Dia belum sempat berumah tangga, apalagi sampai memiliki anak. Kemana peninggalan-peninggalannya dan siapa yang wajib mewarisinya, yang berhak mewarisinya? Para pemirsa, pertama, kalau kondisinya seperti ini, yang mewarisi harta almarhumah adalah ibu bapaknya. Dalam hal ini 1/8 dari harta peninggalan almarhumah. Kemudian yang kedua, saudara-saudaranya, baik itu kakaknya maupun adiknya. Sebagaimana umumnya yang terjadi, kalau saudaranya laki-laki maka dapat 1. Kalau saudaranya perempuan, maka dapat 1/2. Tetapi sekali lagi penekanannya setelah hutang piutang almarhumah diselesaikan. Baik. Nah, kalau misalnya Nisa, ternyata yang meninggal memutuskan untuk memberikan warisannya kepada yang sama sekali nggak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Kalau almarhumah masih punya keluarga, lagi-lagi saya katakan, yang berhak menerima adalah ahli waris keluarganya. Boleh saja dia berwasiat. Misalnya, saya berwasiat untuk menyumbangkan uang saya sebesar 10 juta untuk pembangunan pondok pesantren. Boleh. Dan itu harus diketahui oleh ahli waris. Yang tadi saya bilang itu, orang tua dan saudara-saudaranya. Nanti wasiat dia untuk menyumbang ke pesantren 10 juta diambil dari situ. Karena wasiatnya almarhumah. Tetapi kalau dia masih punya keluarga, lalu dia mewasiatkan hartanya untuk orang di luar keluarga, ini termasuk tindakan yang zolim. Tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena waris itu adalah haknya keluarga. Ketika hak keluarga kita tidak berikan, Allah marah betul itu. Karena sama juga tidak mematuhi perintah-perintah Allah. Memberikan kepada orang lain yang bukan haknya. Padahal waris adalah haknya keluarga. Jangankan tidak memberikan hak itu, mengurangi haknya saja, Allah sangat marah. Apalagi, nauzubillah, hak waris yang tidak tersampaikan atau
disunat dan dicurangi, azabnya sungguh sangat luar biasa. Jangankan di akhirat, di dunia pun sudah banyak yang mengalami cash kontan sebelum sampai di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal demikian. Amin, amin. Baik, nah seperti biasa sahabat hikmah, kita juga pasti akan membahas kisah-kisah yang menyeret perhatian publik. Salah satunya adalah peristiwa yang kemudian geger disebut netizen sebagai perbudakan modern. Kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana sahabat.